Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Sari Habulana dengan NIM 230404502028. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini dengan memenuhi tugas akhir filsafat ilmu. Tokoh yang saya ambil yaitu Arthur Schopenhauer. Nah, dia lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1788 dan wafat pada tanggal 21 September 1860. Nah, ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia terkenal karena karyanya pada tahun 1818, yaitu karya The World as Will and Representation. Nah, ini diperluas pada tahun 1844 yang menceritakan fenomenal sebagai manifestasi dari nominal. Nah, membangun idealisme transendental Manuel Schopenhauer mengembangkan karakteristik yang menolak gagasan idealisme Jerman. Ia adalah salah satu pemikiran pertama dalam filsafat Barat yang berbagai dan menegaskan prinsip-prinsip penting filsafat India seperti asketisme, penyanggalan terhadap diri, dan gagasan tentang dunia. Sebagai penampakan, karyanya digambarkan sebagai manifestasi feminisme filosofis. Nah, meskipun karyanya gagal mendapatkan perhatian besar selama masa hidupnya, Schopenhauer memiliki pengaruh monumental. Ia berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, sastra, dan desain. Nah, tulisannya mengenai estetika, moralitas, dan psikologi telah mempengaruhi banyak pemikiran. Nah, Arthur Schopenhauer ini adalah seorang filsuf Jerman yang memiliki pemikiran yang mendalam tentang sifat manusia dan kehidupan. Beberapa pemikirannya yang dapat dikaitkan dengan bimbingan konseling yaitu yang pertama, pandangan pesimis tentang hidup. Nah, Schopenhauer ini menganggap kehidupan sebagai penderitaan yang tak terhindarkan. Kaitannya dengan konseling, ini dapat mencerminkan pemahaman tentang penderitaan dan tantangan yang dihadapi oleh klien, mendorong konselor untuk mengembangkan empati dan pemahaman yang mendalam. Yang kedua ini, ketergantungan pada dorongan dan kehendak. Schopenhauer ini menekankan peran dorongan dan kehendak dalam menggerakkan tindakan manusia. Dalam konseling, ini dapat menyoroti pentingnya memahami motivasi klien, membantu mereka menjajah dorongan mereka, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Yang ketiga, penekanan pada kebijakan dan pengendalian emosi. Schopenhauer ini menyatakan bahwa bijaksana adalah kemampuan untuk mengendalikan kehendak dan menghadapi penderitaan dengan martabat. Nah, dalam konteks konseling, hal ini dapat merangsang konselor untuk membantu klien mengembangkan strategi pengolahan emosi dan meningkatkan kebijaksanaan dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat itu, konsep kebahagiaan melalui penolakan. Nah, kehendak Schopenhauer ini berpendapat bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dengan menolak keinginan tanpa henti. Dalam konseling, ini dapat memotivasi untuk membangun klien mengenai keinginan yang tidak sehat atau tidak realistis dan mengembangkan keterimaan terhadap kenyataan. Nah, meskipun pemikiran Schopenhauer ini tidak secara langsung berkaitan dengan konseling modern, elemen-elemen tersebut dapat memberikan landasan fisiologis untuk memahami penderitaan manusia dan mengembangkan pendekatan konseling yang holistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.